Apa itu? Gila ini Di ya. bawah villa. Lu masih 5 terus. Gila ini Di ya. bawah villa. Lu masih 5 terus. Gila ini Di ya. bawah villa. Lu masih 5 terus. Saat Fasya menanyakan sosok hitam di awal penelusuran, tiba-tiba kami pun dikejutkan suara dari arah samping, seakan-akan kami tidak diizinkan untuk mengetahui informasi dari sosok tersebut. Sebuah villa megah yang berada di kawasan Pancawati Bogor kini telah kosong selama kurun waktu 10 tahun. Villa berlantai 2 yang memiliki beberapa kamar ini pun disinyalir sebagai rumah bagi makhluk tak kasat mata. Villa ini dibangun sekitar tahun 2000-an lah, kosongnya kurang lebih sekitar 10 tahun. Bagaimana tidak, kondisi villa saat ini pun telah diselimuti semak belukar. Tidak hanya itu, dinding dan atapnya telah usang dan berlubang. Ditambah beberapa perabotan antik yang tertinggal membuat villa ini semakin kental akan aura mistisnya. Tayal membuat makhluk astral semakin betah tinggal di tempat ini. Saya pernah itu lagi nyapu-nyapu gitu ya, bruk, di belakang tuh ada orang jalan, dek 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 dek. Menurut kabar yang beredar, dahulu pengunjung kerap diganggu sosok wanita cantik yang menyinden, bahkan sosok tersebut mengikuti sampai pulang. Dan semenjak saat itu tidak ada lagi orang yang berani menyewa sehingga dibiarkan kosong terbengkalai sampai saat ini. Kan ada tuh tamu dari Jakarta, ada sekitar 20 orang kerasukan, sampai ke bawah pulang itu satu orang, nggak sembuh. Semenjak villa kosong, berbagai fenomena gaib dan gangguan juga dirasakan penjaga dan warga sekitar. Dari suara sinden, sosok kakek-kakek, bahkan sosok tinggi putih besar selalu menampakkan wujudnya di villa ini. Tayal jika menjelang maghrib tidak ada lagi aktivitas warga yang melintas. Sering dengar pokoknya suara sinden gitu, kayak gemalang gitu, teng gitu kan. Lantas, mampukah kami menguak misteri dari kejadian-kejadian aneh dan janggal di villa terbengkalai ini? Ini kan Anda kayaknya villanya dan itu apaan ya kan Masa Anda? ngeliat apa? Ini itu yang di atas kan Anda lihat gak sih? Kayak ada bayangan. Malah saya nggak. Kok saya nggak melihat apa-apa ya? Ini tuh di atas sana. Kok saya melihat apa itu? Tadi pada saat Sekelibatan bayangan. Kayak ngintip. Nggak ada orang nggak sih tapi dari awal aja tuh aku langsung kayak ditampakin sama salah satu sosok. Walaupun aku ngeliatnya cuma bayangan ya, bayangan hitam. Tapi aduh itu udah bener-bener bikin aku drop banget. Bikin aku nggak yakin mau masuk ke villa ini dan nggak tahu kenapa ya, menurut aku itu pertanda buruk aja sih buat aku. Penelusuran sempat terhenti dikarenakan adanya sosok hitam yang mencoba mengancam Fasya, dan Ananda mencoba menenangkan dan meyakinkan Fasya atas ancaman sosok tersebut. Alhasil penelusuran pun kami lanjutkan. Oh, ini saya assalamualaikum. Hei, Kenapa kan Anda? Hah? Kenapa kan Anda? Seolah membenarkan ancaman sosok tersebut, tiba-tiba Dan dikejutkan sebuah sosok yang menyeramkan sedang mengintip. di pojok sana pas ya. Ada sosok laki-laki dengan penampilan botak tapi dia kecil. Kecilnya segini, tapi bukan tuyul ya, bukan sejenis anak kecil, tapi melainkan sosok laki-laki tua. Berbadan kecil tapi Badannya kecil, segini tingginya. Hei sini, hei sini, aduh. sini, hei sini, hei Ah, sini, kan Anda. Aduh, hei sini, aduh, hati-hati kan Anda. Ini banyak kawat besi. Aduh. hei sini, Aduh, pelan-pelan kan Anda. Awas ada kawat. Awas. Kan Anda ada kawat. Siapa kamu? Nah, sosok ini adalah sosok laki-laki tua, Fas ya. Tapi dengan kepala botak, menggunakan baju singlet putih dan celana putih pendek. Tapi kulitnya, muka kulitnya ini malahan tidak ada. Jadi hanya tinggal batang Tengkoraknya aja. Iya. Aduh. Di kolong-kolong itu tuh ada sosok itu, semacam anak kecil, watak anak kecil kayak tuyul gitu. Dia ini siapa Kak Den?
apakah dia yang memang sosok yang paling mengganggu di tempat ini atau gimana Kak Den? Aduh. Dia suka mengganggu, Pas ya. Suka mengganggu penduduk-penduduk yang ada di sini. Dan tadi sempat saya tanyakan juga, kenapa kamu ada di sini? Iya. Dia sempat menjawab bahwa emang saya menempati bangunan ini semenjak ini kosong. Oke, tapi tadi kan Kak Den sempat bilang kalau benar sosok ini itu sosok pengganggu. Ya, Gangguan seperti apa yang ditimbulkan oleh sosok ini Kak Den? dia bilang dia suka muncul di bawah sini, di jalanan, dan tiba-tiba badannya dia kayak apa ya, menjelma sebagai laki-laki tinggi gede. Pas waktu itu malam minggu, lagi pulang main sama teman-teman, saya jalan, ngelihat sosok dari mulai kecil sampai besar. Saya sampai lari-lari ke atas sana, ke tempat pos satpam di atas. Oh, Bisa. merubah wujudnya. Iya, betul banget. Dan emang dia pun juga pada saat dia posisinya bukan di sini, di villa ini, tapi yang saya tangkap dia itu asalnya itu di hutan. Hutan yang dikenal di wilayah sini tuh hutan yang penuh dengan mistisnya, Pas ya. Di sekitar sini. Iya, dan apa? Kamu di mana? Dia bilang bangunan ini sebelum ini jadi bangunan, pas belum dibangun villa, ini tanah ini adalah tanah hutan, Pas ya. Jadi ini sekeliling ini adalah masih hutan full. Dulunya. Dia kenapa nuntun saya ke sana? Dia kayak mengambil sesuatu tanah. Dia bilang ke saya, coba kamu lihat, katanya. Coba kamu lihat. Pas saya lihat itu tanah ini emang dulunya ini adalah sebagian menjadi bagian hutan yang saat ini sudah dibangun villa ini, Pas ya. Oh, sebelumnya ini villa ini di sini tuh semua pohon bambu, rumpun bambu, dan di sini belum ada bangunan, dulu masih hutan. Oh, oke. Terus kan Anda mungkin apakah sosok ini yang tadi sempat aku lihat bayangannya itu di atas? Kalau yang saya sempat komunikasikan ke dia, dia bilang bukan dia. Bukan dia. Dia bilang yang kalian lihat itu bukan saya. Bukan saya. Saya tadi itu hanya di bawah ini, Pas Di siapa? bawah villa ini Di ya? bawah villa. Masih apa itu? Villa ini Di ya? bawah villa. Masih 5 meter. Villa ini Di ya? bawah villa. Masih 5 meter. Villa ini Di ya? bawah villa. Masih 5 meter. Saat Fasya menanyakan sosok hitam di awal penelusuran, tiba-tiba kami pun dikejutkan suara dari arah samping, seakan-akan kami tidak diizinkan untuk mengetahui informasi dari sosok tersebut. Sosok wanita dengan pakaian putih, posisinya sedang duduk di sini, dengan dia kayak menggibas-gibaskan Memainkan rambutnya ya? Iya. Sosok wanita dengan pakaian putih yang biasa kita temui di mana aja gitu. Iya. Terus kenapa dia bisa ada di sini kan Anda? Dia bilang, saya nyaman di sini. Nyaman semenjak bangunan ini sudah tidak difungsikan kembali. Bahkan pada saat difungsikan, dia sempat masuk ke tubuh manusia. Para penyewa villa ini kan Iya. Anda? Oh, berarti sosok ini adalah salah satu sosok pengganggu para penyewa di villa ini ya kan Anda ya? Dia bilang, iya sambil Menyeringai gitu Iya. ya? Aduh. Dia bilang, ini sebelum jadi bangunan villa, ini adalah hutan, Pas ya. Jadi yang kalau yang saya tangkap dengan komunikasi dengan dia itu adalah ini makhluk yang asalnya itu bukan di villa ini, melainkan emang di hutan. Hutan yang sebelum menjadi bangunan ini, Pas ya. Oke. Informasi tentang keangkeran tempat ini memang benar adanya. Dan kami pun telah mengundang salah satu penjaga villa yang pernah mengalami fenomena gaib di villa ini. Oke, untuk villa ini sendiri Pak Edi,
gangguan pada saat villa ini masih aktif tuh seperti apa aja sih Pak Edi? Ya kadang-kadang saya tuh ada orang jalan dari situ, dari tangga itu naik ke atas. Saya tuh udah penglihatan begitu kan, masa nggak takut. Udah pernah saya tuh dengar ada orang menangis di dalam. Pak Edi tuh ngalamin kayak gitu keadaannya lagi ngapain Pak Edi? Memang Pak Edi lagi patroli kah di villa ini atau lagi nyantai aja gitu tiba-tiba mendengar atau mendapatkan gangguan seperti itu? Kadang-kadang saya lagi patroli, lagi ngehidupin lampu. Oh, dapatlah gangguan-gangguan Iya. seperti itu. Oke, kalau untuk sosok nih yang Pak Edi lihat jalan, kan tadi Pak Edi bilang itu sosok apa Pak Edi? Ya ada orang aja kayak orang tinggi gitu, tinggi besar. Oke, terus suara tangisan itu Pak Edi dengar yang berasal dari mana Pak Edi? Dari dalam di rumah ini. Dari ruangan yang mana? Iya, yang atas. Oh, dari atas ya? Iya. Oh, Nah, saya kan udah gitu tidur di kamar itu ya, sama anak kecil. Kenapa tiba-tiba dari tangga ada yang jalan let. Nah udah gitu kan mainin pintu Pak, oh mainin pintu juga? Iya. Terus saya duduk di ruang tamu. Hah? Kenapa tiba-tiba tempat tidur ada yang bledek meresin gitu. Pas dilihat nggak ada apa-apa. Oh, Pak Edi setelah mendengar ada suara itu tuh Pak Edi ngecek? Iya, ngecek nggak ada apa-apa, masih meres terus. Jadi pendengaran saya tuh orang-orang kalau ada tamu-tamu itu pasti digodain. Oh, berarti memang banyak sekali gangguan ya Pak yang berasal dari villa ini. Iya. Oke, sebelumnya saya mau ngucapin makasih banget Pak karena udah ngasih tahu informasi yang sangat amat berguna ya kalian buat kita nanti pada saat penelusuran. Sepertinya kita akan melanjutkan penelusuran kita Pak. Terima kasih ya Pak Edi. Iya. Ya. Informasi yang didapat dari Pak Edi membuat kami pun terheran karena sosok yang ada di villa ini begitu ekstrim sampai bisa menggerakkan suatu benda. Namun pencarian sosok sinden dan bayangan hitam pun belum kami temui sampai saat ini. Pas ya, Ya. saya kayak ada bunyi gamelan dan bunyi sesuatu yang ditembangkan kayak nada-nada sesundaan Sunda, nada Sunda Nyinden gitu. Nyinden gitu. Tapi di dalam sini. Berasal dari dalam villa ini kan Iya, Anda? dalam di balik tembok ini sih Fasya. Tiba-tiba dan Ananda mendengar alunan gamelan dan suara sinden dari dalam villa. Kami pun segera bergegas menuju suara tersebut. Di tangga ini ada sosok wanita. Hah? Sosok wanita. Tapi dia kayak melantunkan kayak sinden, kayak nembang kayak sesundaan yang saya tangkap ya. Dengan dia sangat-sangat cantik sekali dengan menggunakan kebaya adat Sunda dan disanggul. Oh, sosoknya lagi ngapain kan Anda? Sedang duduk sini sambil dia kayak dia nembang bahasa Sunda gitu, saya nggak paham juga sih. Oh, oke. Terus dia ini siapa kan Anda? Dia ngasih kayak dia nggak jawab tapi hanya ngasih senyuman aja, senyuman. Ya, yang sinden kadang dari tangga situ tuh turun ke bawah, ke atas, ke bawah, kadang sering nyanyi-nyanyi aja gitu, sinden itu. Ya, terus ini kan kita ketemu dia di tangga ya kan Anda? Iya. Memang sosok ini biasa di tangga atau dia penghuni satu villa ini kan Anda? Dia bilang di hutan. Saya itu tinggal aslinya itu di hutan. Di bangunan ini hanya sebagai lalu lalangnya dia, dan dia bukan menempati ya. Dia di sini semenjak bangunan ini kosong. Tapi dia bilang asalnya dia itu ya di hutan deh. Oh, berarti mungkin bisa aku simpulkan sosok ini bukan penyebab
kerasukan para penyewa yang ada di villa ini kan Anda? Dia senyum-senyum aja. Senyum-senyum aja. Tapi kalau yang saya tangkap, dia itu suka kayak bunyi sesuatu ya? Iya. Dia itu suka apa yang memunculkan wujudnya dengan di atas sama habis itu jalan ke bawah. Jadi dia naik bawah gitu. Oh, berarti memang sosok ini tuh suka menampakkan dirinya Iya, ke mungkin penjaga villa ya betul, kan Anda? betul banget. Oh, Kamu nonton kemana? Ke atas. Tiba-tiba sosok sinden tersebut menuntun Den Ananda ke atas dan masuk ke sebuah ruangan. Lagi-lagi Den Ananda dikejutkan dengan sosok lainnya. Oh, kenapa kan Anda? saya ngeliat sosok anak kecil. Dua sosok anak kecil di belakang apa? Oh, kepala tempat tidur itu Nah, ya? di belakang dengan dia begini Oh, seperti mengintip. mengintip, tapi sosoknya itu sama. Jadi mukanya itu sama, tapi ada dua sosok dengan muka yang sama. Sebentar. Kembar maksudnya kan Iya, Anda? iya. Hati-hati kan Anda, hati-hati. Siapa kamu? Sosoknya seperti apa kan Anda mungkin bisa dijelaskan? Sosoknya sosok laki-laki, cuma masih kecil sekali. Kalau di alam kita itu umurnya itu 5 sampai 6 tahun. Oh, berarti memang anak-anak ya? Anak. Oke, terus mereka ini siapa kan Anda? Dia bilang dia itu adalah sosok anaknya wanita yang tadi kita temui di bawah. Sosok anak dari sinden yang kita Iya, temui. kita temuin di bawah. Penuturan Den Ananda membuat kami kaget. Ternyata dua sosok anak-anak ini adalah anak dari sinden yang kita temui di tangga. Mungkin bisa ditanyakan Anda apakah sosok ini ikut mengganggu juga di tempat ini? Dia bilang, saya tidak mengganggu. Yang mengganggu itu malahan siapa? Ada sosok yang di bawah yang suka mengganggu penghuni bahasanya penyewa villa yang ada di sini. Oke, tapi soal sosok yang pertama kali aku lihat kan Anda, Ya. sosok bayangan itu apakah kedua sosok anak kecil ini mengetahui? Coba saya tanyakan dulu. Kamu tahu? Dia sosok anak kecil ini nggak mau ngasih tahu, Fas ya, nggak mau ngasih tahu. Tapi dia hanya menunjuk tangannya kayak gini. Ke arah sini ya? Nah, tapi saya akan mencoba untuk mendapatkan sosok bayangan hitam itu siapa wujudnya. Iya. Oke, pemirsa, sekarang kan Anda sedang mencoba untuk menerawang siapa sebenarnya sosok bayangan yang aku lihat pada saat sebelum memasuki villa ini. Kan Anda seperti menggambar sesuatu. Jadi, kalau yang saya dapat soal visual sosok bayangan hitam itu adalah sosok kakek tua dengan menggunakan pakaian pangsi hitam dan menggunakan memakai udeng-udeng di kepalanya. Tapi dia memegang salah satu alat musik kayak suling, Mas ya. Suling. Nah, sosok laki-laki ini yang saya lihat dia posisinya itu nggak ada di sini, Mas ya. Nggak ada di villa ini. Nggak ada di villa ini. Tadi emang dia sempat datang ke sini dan dia itu ada di yang tadi kamu temui, sosok bayang hitam itu. Oh, berarti di depan sini kan ya? Di depan Iya. itu. Nah, auzubillah. Tapi terus kenapa dia malah nampakin wujudnya ke aku kan Anda? Apanya? Pelan-pelan dengan Anda. Namun saat membahas sosok kakek-kakek tersebut, tiba-tiba terdengar suara dari arah bawah seolah-olah sosok tersebut tak ingin dibahas. Kami pun segera menuju ke arah suara tersebut. Dengan Anda. Nek.
Lantas siapakah dalang dari teror yang terjadi di villa ini? Ikuti penelusuran kami selanjutnya. Mas, awas. Kenapa Kananda? Kananda! Salah.